Kalau hariannya Pak Wakil Bupati, apakah melaksanakan kegiatan rutinitas olahraga atau apa? Kayaknya segar kali sekarang Pak Wakil Bupati ini. Kalau saya sampaikan, ya mohon maaf, ini yang saya lakukan, saya nggak mau making story ya. Saya bangun 3:30 pagi, setiap hari. Tidurnya jam berapa tuh? Tidurnya 11:30. Udah habis sinetron Kian Santang. Oke, salam jumpa sahabat delegasi dimanapun Anda berada. Pada hari ini tanggal 3 November 2020 kita kedatangan tamu istimewa. Namanya Bang Ondim kalau di Sumatera Utara lebih populer, tapi nama sebenarnya adalah Haji Sah Afandin. Selamat siang Bang. Selamat siang Bung Ardiansah, selamat siang para pendengar followers delegasi podcast yang saya cintai. Iya, beliau adalah tokoh pemuda Sumatera Utara yang saat ini diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Langkat menjadi wakil bupati Kabupaten Langkat. Langkat itu di sebelah utara Provinsi Sumatera Utara. Saat ini luas dan masyarakatnya cukup banyak dan heterogen. Mungkin banyak hal yang bisa kita sampaikan. Apa kegiatan hari ini rupanya, Pak Wakil Bupati? Hari ini saya kosongkan memang untuk bisa bincang-bincang di broadcast karena situasi hari ini bahwa yang diperlukan itu adalah komunikasi. Ketika kita salah dalam penyampaian, dalam komunikasi, selalu masyarakat ini salah dalam menerima program. Tapi apabila kita bisa menyampaikan secara benar, secara utuh, maka masyarakat bisa menerima. Jadi saya menganggap pertemuan broadcast ini walaupun santai-santai, tapi punya makna yang luas, yang saya pikir punya manfaat untuk kami dan masyarakat, para konstituen broadcast sendiri. Kira-kira begitu. Iya. Kabupaten Langkat itu banyak kecamatan, banyak desa, ada kelurahan. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Wakil Bupati terkait dengan apa sih konsep visi misi Kabupaten Langkat ke depan ini, Pak Bupati? Secara geografis, Langkat hari ini merupakan satu kabupaten dengan luas wilayah terbesar ya. Jumlah penduduknya 1 juta lebih, 1.041.000. Kemudian luasnya 627, 3.000 km bujur sangkar. Ini merupakan satu aset dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kalau memang kita arrange secara benar, ini insya Allah bisa membawa kemakmuran masyarakat Langkat. Maka melalui visi dan misi kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Langkat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata. Ya, karena memang kita tahu sendiri ya, di sana itu luar biasa banyaknya potensi wisata yang belakangan ini kita sudah berhasil mengajak Kementerian Pariwisata untuk bisa melihat langsung. Di sana ada Tangkahan, destinasi wisata yang sangat luar biasa. Kita juga tahu di sana ada Bukit Lawang, di sana ada Landak River, ada di Sungai Binga itu Rumah Pondok, Telaga, banyak lagi yang saya pikir ini bisa merupakan satu potensi wisata yang perlu pengelolaan untuk lebih lanjut, kira-kira begitu. Dalam konteks membangun pariwisata di Langkat, mungkin ada beberapa hal yang menjadi perhatian skala prioritas oleh Pemkab Langkat. Itu contohnya mungkin Bahoro dengan sungai air derasnya, mungkin bisa diceritakan apa potensi yang sekarang lagi diprioritaskan oleh Pemkab Langkat, Pak Wakil Bupati. Sebenarnya kalau seperti Bukit Lawang itu, ini sudah secara historis memang di situ
sudah merupakan destinasi wisata. Ya. Tinggal bagaimana kita mengelola itu lebih profesional. Kondisi yang ada hari ini bisa lebih ditingkatkan, Ya. sarana maupun prasarananya, sehingga nanti pada gilirannya kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Ada beberapa kendala kita di lapangan, salah satunya itu adalah sarana jalan. Jalan, yang mungkin ya. masih, karena memang jalan di sana itu merupakan otorisasi dari provinsi. Namun semalam itu Ya. Bupati Bapak Terbit Rencana bersama dengan Wagub Bapak Musa Rajeksa itu sudah berkomitmen untuk bisa bagaimana jalan itu bisa menjadi lebih baik. Ya. Kemudian ada wacana yang mungkin insya Allah ke depan akan dilaksanakan untuk membangun jalan tembus dari Bahoro menuju ke Tangkahan. Ini sangat efektif untuk mempermudah arus itu sendiri, gitu kira-kira. Oke. Sekarang Bahoro itu dijadikan destinasi wisata oleh Kabupaten Langkat. Nah, pada masa pandemi ini, apakah minat kunjungan masyarakat itu bagaimana saat ini? Apa memang dibatasi atau memang sudah mulai dibuka? Kita buka dengan catatan tetap protokol kesehatan menjadi prioritas. Karena apa ya? Kita tahu kehidupan masyarakat di sana banyak yang bergantung dari wisata ini. Iya, berharap. Nah, kita berdiri di tengah. Di satu sisi bagaimana supaya masyarakat terus secara kontinu dengan rutinitasnya bisa menambah perekonomiannya, tapi di sisi lain juga kita harus mengkif bagaimana caranya agar pandemi tidak mewabah di sana, begitu. Betul. Jadi tetap protokol kesehatan kita tekankan melalui Dinas Pariwisata, Perkopcimca yang ada di sana ya, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Itu kita ingatkan untuk tetap agar masyarakat yang berkunjung itu tetap prokes diperlakukan prokesnya. Iya, protokol kesehatannya. Iya. Kemudian kegiatan sehari-hari apa yang dilakukan kalau di Kabupaten Langkat selain menerima tamu atau melakukan aktivitas ke daerah atau bagaimana, Pak Wakil? Kalau kita banyak berpikir aja, berpikir bagaimana agar masyarakat yang jumlahnya 1 juta lebih ini dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini benar-benar bisa secara maksimal memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Saya selalu kalau di kantor lihat bagaimana kinerja kawan-kawan yang PNS di sana. Kita ingatkan bahwa kita ini sudah menerima gaji katakan dari pemerintah, tapi secara tidak langsung itu adalah merupakan uang rakyat yang tentunya ada pertanggungjawaban bukan hanya di dunia ini tapi nanti di akhirat juga akan. Sebagai umat beragama kita harus meyakini itu. Jadi kawan-kawan bisa secara maksimal untuk tidak bahasa Langkat ini jangan berleha-leha gitu. Kita dapat gaji, dapat tunjangan, ini kesehatan dibayarin apa segala macam. Terus kita apa yang kita lakukan untuk masyarakat ini gitu. Nah, dan saya ingatkan bahwa masyarakat berharap banyak, apalagi dalam kondisi hari ini dengan kondisi Covid ya, kita melihat, saya jujur aja di Langkat itu masih banyak saudara-saudara saya yang ekonominya masih jauh tertinggal. Ya. Nah ini kan tentunya menjadi tanggung jawab pemimpin kami sama Pak Bupati sering bincang-bincang apa yang bisa kita lakukan Pak untuk mereka. Kita ini hanya 5 tahun, ya alhamdulillah nanti bisa 10 tahun. Tapi paling tidak di 5 tahun pertama ini kita harus menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Dari gimana caranya? Ayo kita ajak kawan-kawan yang di UPD segala macam ini kita rembukan, kita ngomong apa yang kita punya, apa yang bisa kita berikan ke masyarakat, potensi apa yang ada, bagaimana kita mengelolanya secara baik dan benar begitu. Iya. Kemudian kalau hariannya Pak Wakil Bupati apakah melaksanakan kegiatan rutinitas olahraga atau apa?
Kayaknya segar kali sekarang Pak Wakil Bupati ini. Kalau saya sampaikan, ya mohon maaf, ini yang saya lakukan, saya nggak mau making story ya. Saya bangun 3:30 pagi, setiap hari. Tidurnya jam berapa tuh? Tidurnya 11:30. 11:30. Udah habis sinetron Kian Santang. Masih hobi ya nonton? Iya, sinetron. saya maghrib, saya usahakan saya udah kumpul sama keluarga. Iya. Nonton Ratu dan Pangeran segala macam, mengevaluasi kerja, santai-santai, refreshing sampai 11:30 saya tidur. Insya Allah saya bangun 3:30. Saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Islam, agama saya tahajud. Sampai nanti waktunya saya langsung ke masjid. Di masjid saya ngobrol. Sebelum ngobrol saya zikir sambil jalan-jalan di masjid. Jam 7:30 saya kembali ke rumah. Saya lihat jadwal. Kalau ada yang biasanya pagi di Langkat itu kegiatannya jam 8, itu saya jam 6 sudah jalan. Sudah bergerak ke sana. Enggak di rumah dinas Langkat? Enggak. Rumah dinas itu dalam keyakinan saya kita gunakan karena itu kan listrik, air dan segala macamnya dibayar negara. Sementara kita kerjanya sampai jam 4. Artinya di atas jam 4 rumah itu bukan kita punya lagi. Jadi saya menggunakan rumah itu biasa sampai jam 4. Saya pernah tidur di sana kemarin karena acara 17-an. Jam 12 malam harus acara renungan suci di Brandan. Jam 7 harus sudah ada di Stabat. Jadi nggak mungkin saya ngejar balik ke Medan, saya tidur di sana. Pernah saya tidur di sana sekali. Artinya memang dalam rangka kepentingan itu, kepentingan negara. Bukan artinya saya coba berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Saya mulai dari diri saya dulu gitu ya. Saya senang lebih baik memberikan contoh ketimbang memberi saran kepada orang. Itu prinsip saya begitu. Jadi orang yang melihat kita sudah secara agama sudah siar itu kan. Ketimbang kita kamu jangan begini, kamu jangan begini, tapi dia lihat apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jadi lebih bagus kita menyampaikannya dengan contoh, dengan perbuatan, sehingga mereka lebih lebih happy dia ngeliat, oh iya ini benar begini memang. Gitu. Jadi saya jalan, di mana nanti azan saya berhenti, saya sholat gitu ya. Tapi bukan untuk diperlihatkan sama orang lain, tapi paling tidak di situ saya bisa berdoa supaya di daerah saya ini berkah, Allah kasih pertolongan, terhindar dari bara dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Tapi Pak Wakil Bupati ini kayaknya jarang di meja ya, jarang di kursi gitu, keliling sering ya kayaknya, banyak berhadapan dengan masyarakat. Kita kan harus tahu secara fungsional kan kebijakan itu ada di Pak Bupati. Saya lebih memilih untuk beraktivitas di lapangan sehingga kita bisa mengisi kekosongan seandainya Pak Bupati membuat satu kebijakan, kita bisa turun ke lapangan melihat kebijakan itu sejauh mana, mengawasi kebijakan tadi ya. Nah, itu saya lebih memilih seperti itu. Monitoring, jangan saya nggak pernah merasa saya baik sebagai bupati juga, enggak. Kita job description-nya kita bagilah. Dia beliau bupatinya, kita sebagai wakil. Tapi yang jelas bisa menjadi satu kesatuan yang utuh yang bisa membawa manfaat untuk masyarakat. Membangun kekompakan ya, dalam tim lah gitu. Lebih kurang begitu. Seperti itu ya. Oh ya, sahabat delegasi sekalian, kita juga pada saat ini Pak Wakil Bupati ini kan banyak beraktivitas di masyarakat, kegiatan kemasyarakatan. Selain dia juga Wakil Bupati Langkat, kita juga mengetahui aktivitas organisasi beliau. Mungkin bisa diceritakan Pak Wakil Bupati? Jadi sekarang saya sudah konsen penuh di posisi saya sebagai Wakil Bupati. Karena kemarin memang saya Ketua HNSI Sumatera Utara. Oh iya. Saya salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Tapi sampai hari ini tetap ya kalau itu. Karena memang basic saya di situ, di politik. Di HNSI kayak saya udah serahkan sama kawan-kawan dengan catatan bahwa kita akan tetap eksis untuk bagaimana memperhatikan teman-teman nelayan ini. Ini kan
bukan menjadi tanggung jawab satu organisasi. Apalagi Langkat ada nelayannya. Oh ya? sangat banyak. Makanya kita pesisirnya Langkat itu kan besar. Iya. Kita punya program-program khusus yang bisa meningkatkan taraf hidup nelayan. Kemarin kita sudah ke Jakarta, itu ada dapat sekitar 2.000 paket untuk perbaikan rumah nelayan. Oh iya. Dan sudah dilaksanakan. Perbaikan sarana dan prasarana itu juga di kementerian sudah dilaksanakan. Nah ini yang menjadi tanggung jawab kita. Artinya hari ini kita tidak bicara tentang sistem, tapi bagaimana secara directly kita bisa membawa program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Iya iya. Berarti itu tadi terbangun hubungan yang harmonis dengan kebijakan-kebijakan program-program pusat yang bisa disalurkan di Langkat itu karena hubungan emosional yang terbangun dengan orang-orang Jakarta gitu. Begini, Bung Adrian, saya kasih beberapa contoh ya. Hari ini yang terkini ya, kita tahu ada satu program UMKM memberikan modal sekitar 2,4 juta. Nah, ini program yang sangat bagus. Tugas kita apa? Pertama, agar yang menerima itu the right man, the right place, in right condition. Condition ya. Right condition, bukan right place-nya. Kondisi yang benar pada orang yang benar. Oh iya. Setelah itu ada lagi kita lakukan watching, pengawasan. Bagaimana uang yang 2,4 itu secara utuh. Nah saya kaget tadi, saya baca di koran ada salah satu di lingkungan mana itu di Langkat, saya mau cek itu. Pastinya hari ini, tapi karena kita udah ada komitmen besok saya akan cek. Ada pemotongan 250.000. Saya akan minta usut itu. Oh iya. Wah, siapa yang suruh 250.000 potong? Yang menerima masyarakat 250.000 itu mungkin buat dia enak-enak aja dipotong, tapi buat orang lain itu bisa modal kerja. Iya. Bisa untuk menghidupi keluarganya dan lain sebagainya. Pemerintah pusat justru meminta kita di daerah ini turut mengawasi agar program yang disampaikan oleh Presiden itu nyampe ke masyarakat secara utuh. Tepat sasaran ya. Tepat sasaran dan tepat kondisi. Itu dia. Iya. Kemudian kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Wakil Bupati dalam rangka membantu tugas-tugas Bupati, sinergitas ini yang dengan Forkopimdanya gimana Pak Wakil? Bagus kita. Bagus ya. Yang penting kan begini. Jangan overlapping gitu. Kita harus sadar bahwa kita wakil bupati jangan jadi gubernur pula. Gitu ya. Kita menghormati dan bupati alhamdulillah tahu membatasi diri ya Pak Bupati ya. Beliau juga menghormati kita sebagai wakilnya, mendelegasikan tugas-tugas yang memang menjadi wewenang dan tanggung jawab kita. Nah, kita berjalan di atas rule of law-nya aja, nggak ada yang sentimental begitu. Jadi kalau baper istilahnya sekarang kita serba kurang aja. Ini begini itu kita nggak mau. Kita juga menjaga itu dan alhamdulillah sampai hari ini masih terbangun komunikasi yang baik antara kami. Bagus hubungan harmonis ya. Bagus alhamdulillah. Ya. Atau ada program lain yang bisa dikemukakan kepada sahabat delegasi kita, Pak Wakil Bupati, yang menjadi skala prioritas oleh Pemkab Langkat ke depan ini, apa yang bisa disampaikan? Saya ingin memberitahukan bahwa Langkat itu punya potensi yang luar biasa, punya potensi besar, bukan hanya di bidang pariwisata, tapi juga untuk investasi pertambangan. Langkat punya pasir laut, Langkat punya minyak, Langkat punya yang lain-lain. Yang saya pikir ini merupakan pintu masuk untuk teman-teman yang kalau ingin berinvestasi, ayo datang ke Langkat. Kita beri kemudahan dalam segala-galanya, sepanjang itu tidak melanggar peraturan. Kita akan dukung sepenuhnya karena kita Langkat dan masyarakat Langkat ini membutuhkan investor-investor yang saya lebih mengutamakan investor lokal ketimbang investor luar. Kenapa? Kalau investor lokal itu kan artinya duitnya berputar di kita aja. Kalau investornya investor asing itu duitnya bisa dibawa ke luar negeri. Kita bukan cemburu, enggak. Tapi kan kita ingin agar uang itu circulation of money-nya ada di kita, bukan di luar. Jadi welcome, kita datang ke Langkat, lihat Langkat hari ini seperti apa. Beri masukan untuk kita juga. Kita di dalam ini biasanya yang di luar lebih mengetahui ketimbang kita yang di dalam. Sepanjang masukan itu yang positif, kami akan follow up, kita akan tindak lanjuti demi perbaikan Langkat ke depan, gitu. Oke. Kemudian satu lagi, Langkat ini sasaran
pembangunan yang skala nasional itu kayaknya banyak difokuskan di Langkat saat ini. Misalnya pembangunan jalan tol, jalan kereta api, ini kan infrastruktur perhubungan yang sangat membuka, sehingga Langkat itu akan lebih terbuka lagi ke depannya, Pak Wakil. Langkat ini kan posisi strategis ya. Dia sebagai penghubung dari Aceh, Sumatera Utara. Kalau di kabupatennya ada berbatasan dengan 4 kabupaten, Karu, Deli Serdang, Medan, Binjai. Nah ini tentunya menjadi sama satu, Aceh Tamiang. Ya itu tadi yang saya sampaikan Aceh. Ini menjadi satu potensi yang besar yang dilihat oleh pemerintah pusat, merupakan gerbang dari beberapa kondisi ini yang tentunya harus ditingkatkan fasilitasnya demi nanti manfaatnya bukan hanya untuk Langkat tapi juga untuk yang lain, untuk mempermudah masukan barang-barang dan lain sebagainya. Ini tentunya ada pertimbangan-pertimbangan pusat yang menjadikan kita sebagai skala prioritas. Kemarin juga kita berterima kasih sama pemerintah pusat bahwa kita Langkat, Tanjung Pura, Besilam pada tepatnya itu sudah dijadikan sebagai satu destinasi wisata religi. Ya, itu ya secara nasional. Tapi ini harus di follow up, harus ditindaklanjuti. Kita di Langkat juga harus ada giat yang menunjukkan bahwa kita merespon itu, sehingga nanti ke depan saya yakin pusat kan tidak hanya sekedar memberikan labelitas, berarti tapi ada kawasan prioritas. religi akan dibangun di sana ya? Ya memang secara historis kan kita tahu Besilam itu punya potensi. Artinya lebih ditata lagi ke depannya. Saya maunya begitu. Bagus tuh. Kami atas nama pemerintah maunya seperti itu. Iya benar tuh. Oke, makasih banyak Pak Wakil Bupati Langkat Haji Sah Afandin atas kunjungannya ke delegasi Bang Ondim, podcast. jangan lupa bahwa Bang Ondim di Langkat itu kalau ditanya saya Afandin itu sedikit saya aja menyebutnya susah. Bang Ondim. Jadi kalau udah Ondim mah udah terkenal. Terima kasih atas kunjungannya Pak Ondim ya. Semoga broadcast ini delegasi podcast semakin sukses ke depan. Melalui wacana komunikasi ini kita berharap bisa memberikan kontribusi yang baik untuk bangsa dan positif untuk anak bangsa. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.